Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin melaporkan hasil laporan praktikum kami yang berjudul Struktur tumbuhan. Yang kedua adalah transportasi tumbuhan, dan yang ketiga adalah gerak pada tumbuhan. Oke, di sini kita beranggotakan 6 orang dan saya sendiri Fikri Abdillah. Saya Rizka Rizawati. Saya Lutfia Martina. Saya Imelda Putri. Saya Siva Alfiani. Saya Rahma Alifin. Oke, selamat menonton. Cabai rawit merupakan tanaman perdu yang memiliki tinggi 50 sampai 135 cm. Cabai ini memiliki perakaran akar tunggang. Sistem perakaran yang ada pada cabai ini yaitu akar yang menyebar. Akar ini berfungsi sebagai menyerapnya air, zat makanan, dan unsur hara dari dalam tanah untuk dibawa ke daun dan melakukan proses fotosintesis. Batang pada tanaman cabai ini tegak, pangkalnya berkayu. Biasanya, panjang batang bisa mencapai 20-28 cm dengan diameter batangnya berkisar 1,5 sampai 2,5 cm. Biasanya, cabang batang berwarna hijau. Percabangan cabai ini bersifat dikotomi atau mengampu. Selain berkayu, batang juga bertemu buku. Daun yang dimiliki pada tanaman cabai ini merupakan daun tunggal. Daun cabai ini berbentuk memanjang, oval, dengan ujung meruncing dan menyirip. Bunga cabai berbentuk trompet. Bunga cabai ini dikatakan sebagai bunga lengkap karena bunga cabai ini terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik bunga di dalamnya. Tanaman cabai ini juga termasuk kelompok penyerbukan sendiri. Struktur yang terdapat pada cabai ini terdiri dari kulit, daging, buah, dan terdapat pula sebuah plasenta atau tempat biji menempel. Cabai rawit merupakan tanaman yang mempunyai banyak kandungan. Kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya tersebut meliputi kapsaisin, kapsantin, karotenid, alkaloid, resin, dan minyak atsiri. Selain itu, cabai juga banyak mengandung vitamin A, B, dan C. Bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, pewarna makanan, yaitu terdapat warna kuning dan berwarna merah. Kemudian bahan selanjutnya adalah sawi putih. Kemudian bahan selanjutnya terdapat daun seledri. Kemudian dilanjutkan dengan alat, yaitu terdapat 3 buah gelas. Selanjutnya mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menuangkan air ke dalam gelas dengan ukuran setengah gelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan pewarna makanan ke dalam gelas yang sudah berisikan air. Terdapat bahan pewarna yang berwarna kuning dan merah dan disisakan untuk air biasa. Langkah
Langkah selanjutnya adalah memasukkan daun seledri ke dalam gelas yang sudah berisikan air dengan bahan pewarna dan air biasa. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan air ke dalam wadah sehingga diisi dengan setengah penuh. Langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan pewarna makanan berwarna merah ke dalam wadah yang sudah berisikan air. Selanjutnya adalah memasukkan sawi putih ke dalam air biasa dan ke dalam air yang sudah berisikan bahan pewarna merah. Langkah selanjutnya yaitu menunggu selama 24 jam. Setelah menunggu waktu selama 24 jam, marilah kita melihat hasilnya. Mari kita potong secara vertikal pada tanaman seledri yang diberi air dan pewarna berwarna kuning. Selanjutnya, mari kita potong tanaman seledri yang diberi air dan pewarna berwarna merah. Tanaman seledri yang diberi pewarna makanan terlihat lebih layu. Sedangkan tanaman seledri yang tidak diberi pewarna atau air biasa yaitu lebih segar. Kemudian mari kita lihat hasil dari tanaman sawi putih. Yaitu terlihat bercak-bercak merah. Nah, tanaman tersebut sudah sama warnanya dengan pewarna yang sudah kami beri. Jadi hal tersebut dapat dikatakan dalam tumbuhan terdapat pengangkutan air melalui pembuluh xilem. Kenapa air dari dalam tanah itu bisa sampai ke daun? Karena adanya pembuluh xilem. Jadi xilem berfungsi untuk menyalurkan air dari tanah sampai ke daun. Yang pertama, kita akan menyentuh daun putri malu secara halus dan kemudian melihat reaksinya. Reaksi daun putri malu ini mengatup, tetapi secara perlahan. Kemudian, yang kedua, disentuh secara sedang. Reaksi daun putri malu akan mengatup secara normal. Selanjutnya, yang ketiga, disentuh secara kasar. Daun putri malu tersebut akan mengatup secara cepat. Jadi, dari pengamatan tersebut dapat disebut dengan gerak seismonasti. Kondisi daun putri malu ketika berada di tempat terang. Kondisi daun putri malu berada di tempat gelap berbeda dengan kondisi daun putri malu yang berada di tempat terang.
daun putri malu yang berada di tempat gelap, dia akan mengatup. Hal tersebut dinamakan gerak niktinasi.